Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan memulai pembelajaran tematik kelas 4. Tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, muatan bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Mengulas isi buku sastra. Menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai serta memberi pendapat terhadap buku tersebut. Hal yang diulas dalam buku yaitu ada data buku, inti cerita, manfaat membaca buku tersebut, dan kelebihan serta kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Pertama, kalian harus membaca saksama jalan cerita tersebut. Kemudian, memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Komentar yang disampaikan dengan bahasa yang sopan. Kedua, disampaikan secara jelas. Kemudian, tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan komentar disampaikan dengan alasan yang logis. Ayo, simaklah cerita Semut dan Belalang berikut ini. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja
dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan. Di tengah hutan, hiduplah kawan. Bagaimana pendapatmu dengan sikap kawanan tersebut? Bagaimana pendapatmu dengan sikap belalang? Memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita yaitu kalian pertama harus membaca cerita dengan cermat. Kemudian carilah paragraf yang memuat permasalahan. Ketiga, carilah penyebab awal mulanya permasalahan tersebut. Keempat, carilah juga bagaimana permasalahan tersebut diselesaikan. Baiklah, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.